IndiHome. 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 Hai, apa kabar? Kamu lagi dengerin Ngabarin, ngobrol asik bareng IndiHome dan Dynamic. This podcast sponsored by IndiHome. Selamat beraktivitas tanpa batas. Enjoy ya. Halo Sobat IndiHome, kembali lagi di podcast kita Ngabarin, ngobrol asik bareng IndiHome dan Dynamic. Nah, pada episode kali ini, kita nih seperti teman-teman sudah melihat, di samping kita dengan kebebasan memilih untuk perempuan gitu. Dan kali ini sudah ada bersama Aldora Helsa Gowi. Halo semuanya, salam kenal. Kan nama saya Aldora Helsa Gowi. Boleh sebutin? Boleh? Boleh sebutin? Boleh. Runner up 2 Miss Chinese World 2020. Wow, keren sekali nih hari ini. Sebenarnya nih Dora, aku mengenai Dora ya. Kan kita baru ada Hari Perempuan gitu kan, di mana perempuan-perempuan harapannya lebih dikasih ruang, lebih dikasih space untuk memberikan pendapatnya mereka kayak gitu kan. Nah sebelum itu kalau misalnya teman-teman agak stuck IG-nya Dora nih ya, itu banyak sekali postingan-postingan atau quotes mungkin ya, kata-kata tentang apa nih kira-kira kalau Dora bilang itu adalah sebuah apa kata-kata itu? Well, Dora menyebutnya kata Dora ya, kalau ada hashtag ya kata Dora. Jadi bukan karena kata siapa, tapi benar-benar apa sih yang ada di pikiran Dora, yang menurut Dora bisa Dora bagikan buat teman-teman. Mungkin ada beberapa itu yang tuh Dora tulis. Kalau capek, istirahat. Kadang kita bekerja terus, ngejar terus. Ada waktunya kita perlu waktu untuk tenang, istirahat, dan menikmati prosesnya, baik ataupun buruknya itu. Oke, itu kok. Tadi udah mention proses gitu ya. Kamu adalah Miss Chinese World 2021. Apa nih sebelum kesini pasti panjang prosesnya. Boleh mungkin diceritakan dari tahun berapa suka nih di bidang-bidang pageant bisa dibilang. Gimana nih Dora? Boleh ceritain ke teman-teman. Boleh, kira-kira 2 jam ya. Siap nggak tim belakang nih? Jadi awal mulanya itu di tahun 2014 pertama kali mengikuti Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak waktu itu. Ya, lalu diikuti dengan beberapa ajang pageant lainnya sampai ke tahun 2018 Putri Indonesia Kalimantan Barat. Oke. Kemudian di tahun 2020 Miss Chinese Indonesia sampai di tahun ini Miss Chinese World 2021. Tahun lalu ya berarti. Itu dari orang tua, lingkungan, apa aku pengen nih ikut dunia pageant karena ini kan proses ya, ada karantina. Kok aku dengarnya kayak gitu kan. Tapi melihat hasil-hasil yang berhasil dapat, apa nih awalnya? Well, awalnya itu pengen terjun ke dunia ini karena memanfaatkan usia muda sih untuk belajar. Untuk belajar, kemudian ya untuk jadi wadah sih bagi teman-teman yang mungkin ingin ekspansi, mungkin ingin punya motivasi, inspirasi ya. Ikut ajang-ajang seperti ini menambah itu semua sih. Kemudian menambah relasi juga. Ketemu orang-orang penting juga. Dari sana tuh kayak oh gini loh, terbuka kan, ada bekal yang kita miliki. Kalau ngomongin soal pageant, kalau ngomongin positifnya doang ya bisa terlihat semuanya. Negatifnya apa? Waktu sekolah agak terbengkalai, kemudian pekerjaan juga jadi agak terbatas gitu ya. Tapi dari balik itu semua, ya benar-benar menikmati prosesnya untuk belajar sih. Belajar time management, belajar working in group, kemudian belajar menjadi contoh gitu.
nggak gampang. Tapi pelan-pelan dilatih. Gitu. Yang mungkin melihatnya hanya bergaya di depan gitu kan, Yes. ternyata tidak gampang gitu ya. Karena tadi tapi dari situ bisa belajar time management, working with team, kayak gitu-gitu ya. Oke, sebelum ke situ, apakah sudah ada gambaran, oh nanti bakal gini-gini, atau memang dari nol banget? Dari nol bang. Dari benar-benar kayak meraba-raba semuanya. Nggak tahu bakalan yang namanya belajar catwalk sampai tengah malam, tengah subuh. Itu nggak pernah ngebayangin sebelumnya. Nah, tapi ya dari hal-hal itu, hal-hal yang mengejutkan, tapi itu yang bikin satu hal yang berkesan sih buat Apa Dora. Oh, Buat belajar. Dora gitu sendiri. Jadi kayak gak ada yang bisa membatasi kamu terkecuali diri kamu sendiri. Jadi benar-benar biarkan dirimu berproses, belajar, jatuh, bangkit, berusaha. Gitu sih. Dan menikmati proses kembali Yes. lagi gitu. Oh, buat teman-teman yang mungkin ingin ikut ajang-ajang seperti itu, dicoba aja ya gitu. Benar. Pasti mungkin teman-teman ada yang aku nggak pede gini-gini. Apakah dalam diri Dora ada nih sebelum masuk, basic sih, tidak pede, insecure, takut omongan orang, itu gimana Dora? Gak mungkin gak ada. Wah, kira udah. Gak mungkin gak ada. Ya pasti ada yang namanya insecure. Karena kita cenderung ngebandingin diri kita sama orang lain. Benar-benar. Jadi merasa, aduh orang lain lebih baik dari aku. Kemudian ada fase juga kita takut melangkah ke hal yang baru. Jadi kayak mau coba enggak, mundur. Tarik ulur gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ya nikmati aja. Itu proses. Tapi jangan sampai kayak terlena akhirnya ya udahlah enggak usah lah. Ngapain aku juga enggak bisa. Tapi benar-benar kayak ayo belajar. Kalah menang urusan belakang. Nah, yang penting berusaha yang terbaik dulu gitu. Jadinya kalau takut melangkah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Padahal itu mungkin hati kecilnya ingin coba, tapi mungkin society-nya bilang ya, kamu nggak Yes, benar. mau kayak gitu. Oke. Terus aku juga mau nanya nih, dari wadah gitu kan, dari wadah yang kamu ikut pageant, terus punya platform Instagram. Hal-hal apa sih soal perempuan nih yang kamu lihat mungkin dari tahun 2014 kamu jadi seorang duta gitu. Gimana nih perkembangan perempuan di Indonesia atau mungkin di sekitar kamu? Apakah ada perubahan atau ya gitu-gitu aja? Padahal udah banyak sekali nih organisasi komunitas yang menyuarakan hal itu. Menurut kamu kayak gimana? Dari tahun 2014 sampai sekarang ini perubahannya cukup signifikan sih. Oke. Awalnya ya perempuan ya identik banget dengan kelas 2. Oke. Ya kan? Sekarang lebih banyak suara-suara yang terdengar. Perempuan-perempuan jadi lebih punya andil istilahnya. Walaupun selama ini ya sebenarnya punya andilnya, hanya ya Kecil. nggak terlihat gitu, nggak terekspos gitu. Tapi sekarang ya bersyukur untuk perkembangan teknologi, perkembangan zaman, ilmu pengetahuan semuanya juga yang membuka wawasan sih bagi perempuan-perempuan untuk belajar, untuk mau menjadi inspirasi, mau berbagi, kemudian juga berani explore. Jadi sekarang kalau masih bilang perempuan itu kelas 2, harus dilihat dulu kelas 2 seperti apa. Kalau kelas 2 dalam mungkin 1-2 hal, ya oke. Tapi sebenarnya gak ada sih yang namanya kelas 2. Semuanya sama, setara, rata. Hanya memang ada porsi yang lebih banyak, ada porsi lebih sedikit. Gitu. Dan luar biasa sih perempuan-perempuan sekarang. Banyak sekali kayak gebrakan-gebrakan yang terjadi.
di masa-masa ini. Walaupun terbatas oleh pandemi ya, Iya. tapi kalau dilihat belakang layar, wah itu wanita-wanita hebat semuanya. Wow, wow. Yes, aku merinding. Memang dan aku mau menggaris yang tadi kamu bilang, kita memang setara tapi masih ada porsinya ya. Takutnya nih teman-teman yang baru mau mengenal hal equality gini, mereka kadang-kadang menganggap sama semua. Tapi ada nih ternyata porsi-porsinya juga kayak gitu. Mungkin porsinya nggak banyak, tapi suara kamu masih bisa didengar gitu. Bukan jadi suara yang pertama mungkin, karena tadi porsi-porsi, tapi at least didengar. Besok kan, kok dulu kan, kamu tahu apa gitu kan. Ini karena sosial media, perempuan juga Betul. udah banyak banget Yes. gitu. Dan perempuannya saling kuat gitu loh. Yes, benar banget. Saling Jadi, mendukung. saling support. Betul, betul. Terus kamu nulis di ini kamu di Instagram kamu, respon teman-teman kamu terlalu fasih ya soal ini, mana teman-teman kamu yang melihat Instagram kamu. Wah, awalnya bunyikan semua foto. Oh. Sebelum Dora pasang beberapa quotes gitu ya. Karena ya Dora berakhir, ya ini platform yang bisa Dora pakai. Jadi ya mungkin ini bisa Dora sharingkan. Awalnya mereka terkejut karena Dora menyembunyikan foto-fotonya, ganti jadi quotes-quotes. Mereka pikir, oh ini kenapa nih, putus cinta apa gimana? Biasanya kan kayak gitu ya. Nih Tapi ABG galau. Iya kan. Tapi kayak ya enggak sih, Dora jelaskan bahwa ini ya platform yang mau Dora pakai untuk sharing buat teman-teman. Ya beberapa dari mereka setuju, beberapa juga kayak timbul opini jadinya, jadi pembahasannya seru juga sama teman-teman. Ya beberapa juga ada yang pakai quotes-nya untuk menyemangati ya. Ya Dora senang sih ketika mereka pakai, ya at least apa yang Dora kerjakan di platform boleh berguna. Itu aja sih. Relate sama teman-teman gitu. Iya, benar. Wow. Aku kadang juga itu sih, ini kalau aku posting, ini teman-teman bahasa Melayunya cem ye. Itu Dora pernah nggak sih mikir sebelum buat quotes kayak gitu? Iya, pastinya dong. Kayak kita pikir, macam iya, cara ini kan. Tapi ya, selama itu nggak menyakiti orang, selama itu tidak menyentuh sara, selama itu tidak berisi hujatan atau ujaran kebencian, Dora rasa itu hal yang baik sih untuk dibagikan. Entah itu foto kita, ataupun kata-kata, ataupun ya foto apapun itu, ya selama kita bijak menggunakan sosmed sih, Dora rasa ya tidak masalah. Gitu guys. Aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman kalau mau nanya ke Dora tentang dunia pageant atau cara dia untuk menyuarakan pendapat. 4 bakal kita lanjut selain Instagram, cara Dora menyuarakan suara sebagai seorang perempuan, apa aja nih platform lain atau mungkin Dora punya komunitas atau mungkin punya YouTube atau TikTok gitu. Gimana Dora? Well, selama sekarang ini masih aktif di Instagram. Instagram, mungkinan YouTube mungkin. Doakan saja. Kemudian lebih banyak ke teman-teman sih, teman-teman sekitar. Kemudian kebetulan Dora juga sama beberapa rekan ada ngajar anak-anak di kampung. Di pedalaman. Dari situ yang kita bagikan nilai-nilainya yang selama ini kita dapatkan setelah kita dewasa dan kerja. Ya, kita bagikan sama anak-anak yang di daerah di pedalaman. Ketika usaha mereka hanya ngajar soal ilmunya, tetapi karakter mereka, keterbatasan ruang di sana,
kan beda sama kita Di yang kota, betul. Jadi ya apa yang kita bisa bagikan di sana ya kita bagikan sih. Apa nih boleh? Aku baru tahu nih infonya. Ngajar di mana selama ini ke daerah mana-mana aja? Beberapa pedalaman di Kalimantan Barat sih. Paling jauh itu ke Tapang. Oh. Itu perbatasannya sih kalau udah nggak salah ingat waktu itu. Dan ya, tripnya nggak lama, 1 hari, paling panjang 3 hari, 3-4 hari sih gitu. Jadi kita ngajar, kita bawa tim, kita main sama anak-anak, kita ajarkan mereka tentang sanitasi, kita ajarin mereka tentang berbagi, keragaman budaya, segala macam. Itu ada apakah anak SD, SMP, SMA atau umum di daerah itu aja? Semua anak yang mau ikut. Oh, Semua anak yang mau ikut. keren sekali. Ini terakhir kemana? Agenda terakhir itu? Terakhir itu ke Batang Tara. Ah. Bulan depan bakal berangkat lagi ke Sosok. Wih, aktif ya ternyata. Wih. Itu dari komunitas beauty pageant atau another circle mungkin? Enggak sih, kita dari komunitas sendiri sih. Mandiri Bu ya. Mandiri? Jadi kita benar-benar kayak nggak atas nama siapa, tapi mau berbagi, itu aja. Wow, keren sekali. Aku aja nah tuh wah berat. Tapi ini apalagi ada misi ya istilahnya untuk buat teman-teman di daerah lebih dapat ilmu-ilmu baru, bukan cuman pelajaran. Biasanya kan orang yang nggak salah sih datang ngasih pembelajaran, tapi ini ada another bilang komunitas mungkin untuk ngasih tahu karakter building, terus ngasih tahu ini kita future kita kayak gimana mungkin ya, membuka wawasan bagi mereka. Benar. Wow. Keren sekali. Aku boleh ikut nggak? Boleh. Dwi, kita boleh ikut. Ini, aku sebenarnya suka kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Cuman kadang seminggu lama kan. Tapi ternyata sehari 2 hari bisa-bisa aja ya. Bisa. Wow, keren. Oke. Guys. TikTok boleh kali ya? Kamu boleh. tadi lupa di-mention Instagram udah ada, YouTube nanti mungkin upcoming, TikTok mungkin boleh gitu ya. Mungkin. Ini TikTok masih kurang nih yang kayak gini-gini, perlu teman-teman kayak gitu. Terus lagi aku mau buat teman-teman, ini balik lagi ke pageant. Buat teman-teman pertama-tama apa dia nyari yang mau ikut pageant gimana tuh Dora? Wah, kalau saya berani-berani aja sih, nyemplung aja sih. Kalau memang tertarik sama ini. Tapi ketika nyemplung harus bertanggung jawab. Jangan nyemplung lalu buru-buru naik. Ya, kalau nyemplung, kalau udah namanya nyemplung, ya belajar sampai akhirnya bisa berenang. Apa namanya itu kiasannya dalam sekali. Karena kalau udah nyemplung lalu akhirnya gak tenang gitu, akhirnya jadinya tenggelam. Kalau enggak buru-buru naik pergi. Tapi kalau udah berani nyemplung dengan setekad hati bulat banget, nyemplung, gerakin kaki tangannya, tarik nafasnya, belajar berenang. Itu karena dunia pageant itu sikut sana sini itu biasa, itu sangat biasa. Tapi yang bagus ada nggak? Ya ada. Nggak semuanya negatif, nggak semuanya positif. Tapi dari situ itu benar-benar mengajar kita, asah mental kita. Asal kita mau belajar. Ya jangan sampai gampang tergerus juga. Tetap harus ada pendirian. Oh kita maunya begini. Kita jalurnya begini. Bisa banget. Gitu. Jadi asal ada tekad yang kuat, pendirian yang teguh, dan semangat belajar. Bisa kok.
Mungkin juga perlu mentor, mungkin teman-teman yang udah duluan mungkin, karena takutnya kan tadi disenggol kanan kiri, takutnya yang tidak kuat, susah, ternyata banyak drama mungkin kan. Jadi mungkin boleh kali ya kita cari mentor, Boleh atau banget. cari ilmu dulu dari yang udah-udah, mungkin sama Dora bisa juga. Hubungi nomor di bawah ini. Salah. Jadi buat teman-teman yang takutnya tadi kan disenggol lah, atau ada mungkin cibiran orang, mungkin boleh pegang mentor satu orang, nggak mesti komunitas sih ya, Nggak cari orang aja yang udah pernah di dunia pageant kayak gitu. Oke, ini aku pindah-pindah karena Dora prestasinya luar biasa. Ini aku lanjut tentang perempuan ya. Dari isu-isu yang udah dikemukakan oleh perempuan-perempuan ini, kan nih di Indonesia, di Pontianak, kira-kira gimana kamu ngelihatnya, Dora? Apakah udah ngikut kayak yang di luar Pontianak? Apa yang di Pontianak masih gitu-gitu aja, masih belum berani bersuara? Karena lingkungan aku, ini nggak tahu ya, mungkin karena lingkungan aku, masih kayak, itu tuh cowok, kita nggak bisa gitu. Mungkin Dora kan lebih general ya, lebih luas. Gimana melihatnya? Well, kalau yang Dora lihat di area kita di sini, pelan-pelan sih. Pelan-pelan ada yang masih kayak menomorduakan diri sendiri. Ada yang sudah, udahlah kita bisa kerjain sendiri. Kenapa harus gantungin sama orang? Ya dua-dua itu nggak ada yang salah. Kan persepsi masing-masing. Cuman ya jangan sampai merugikan satu sama lain aja. Jangan sampai, itu kan kerjaan cowok atau apa. Akhirnya ongkang-ongkang kaki, malas-malesan. Nah, itu kan jadi nggak baik. Atau ya udah kita bisa kerjain, nggak perlu laki-laki. Akhirnya jadi meremehkan. Itu dia. Jangan sampai merugikan pihak lain. Kita boleh bersuara, boleh melakukan banyak hal, boleh berinovasi, boleh melakukan gebrakan, tapi jangan sampai merendahkan orang lain atau merendahkan diri sendiri. Itu aja sih. Takutnya itu sih ya, kita jadi merendahkan sisi lain, pihak lain. Betul. Karena ngerasa dia bisa ngelakuin apapun yang dia pengen. Kayak gitu. Guys. Aku juga mau mention lagi buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget. Ini dari Dora insight-nya banyak sekali. Buat teman-teman yang mau ikut beauty pageant, buat teman-teman yang pengen nih jadi orang-orang atau agent-agent yang menyuarakan soal perempuan, itu bisa banget tanya. Akan dipilih 4 orang gitu. Lanjut lagi gitu. Aku balik lagi ke pageant. Karena aku masih kepo sedikit. Banyak sih sebenarnya, 2 jam kan tadi katanya. Bisa 2 jam. Ceritain yang terakhir ini nih, Miss Chinese World gitu kan. Bedanya dengan yang di Indonesia nih. Apakah ada maksudnya audisinya kah? Mungkin kualifikasinya kah? Mungkin boleh di-sharing Indonesia atau mungkin di Kalimantan dengan yang di kayak gitu. Oke. Jadi awalnya itu kan Dora ikut Miss Chinese Indonesia dan puji Tuhan waktu itu juara 1. Jadi juara 1 akan dikirim mewakili Indonesia ke ajang internasional yaitu Miss Chinese World. Tertunda pandemi itu sekitar 1 tahun lebih. Tertunda pandemi karena kasus naik, border ditutup, jadi kita lost contact banget. Setelah itu dapat kabar Miss Chinese World akan diadakan tahun 2021 bulan April. Awalnya April, lalu undur lagi ke bulan Juni. Juni diundur lagi ke Agustus. Ternyata dikasih tahu acaranya bakal online. Awalnya dikasih tahu bahwa acara 50-50. Kemungkinan besar akan offline, berangkat ke Malaysia. Kemungkinan besar juga akan online. Nah, ternyata di bulan Agustus difikskan bahwa acara akan online ya. Online waktu itu. Kita udah siapin semua video, diminta untuk bikin video culture, video tourism,
video perkenalan, catwalk, semuanya dalam bentuk video. Jadi waktu itu benar-benar kayak syuting terus, rekaman, syuting lagi, hari ini rekaman, kemana. Karena kita waktu itu masih 50-50, mau online atau offline. Jadi benar-benar siapin semua. Dapat fix online bulan Agustus, langsung kita submit semua videonya. Direvisi lagi, udah kayak skripsi ya. Oh, ada Jadi revisinya lagi ya? Yes, benar. Diminta revisi videonya karena ada kurang-kurang apa gitu. Jadi kita syuting ulang lagi. Jadi difikskannya acara tanggal 18 Agustus. Kita masih syuting ulang di bulan Juli akhir. Jadi kayak Keburu waktu ya, ini deadline. kayak Dora biasa sama tim. Kita jor-joran, kita maksimal, menang gak menang belakangan. Yang penting udah jor-joran, karena kita bawa nama Indonesia nih. Betul. Jangan sampai malu-maluin istilahnya. Oke, submit video, kumpulkan, ya udah acara tanggal 18 Agustus waktu itu. Jadi finalnya online, kita nggak tahu apakah video kita masuk menang atau kita masuk top 10 atau enggak, top 5 atau enggak. Waktu itu hanya ada pertanyaan itu untuk 5 besar. Jadi ketika acara mulai itu masih nggak ada ngomong apa-apa karena dia ngomong Mandarin, full Mandarin bahasa Inggris. Kebetulan video Dora itu pakai bahasa Inggris semua. Waktu itu deg-degan banget. Karena ketika umumkan 10 besar itu lucu sih dia punya sistem. Jadi yang menang, yang masuk 10 besar itu yang lampunya nyala. Lampu di layarnya nyala. Oh, oke. Jadi ketika satu persatu dimatiin lampunya, wah itu kita udah kencang. Semua tim udah kencang. Udah, aduh gimana nih kalau gak masuk nih gimana nih. Puji Tuhan, lewat. Masuk 10 besar. Masuk 10 besar, lalu itu sesi istilahnya tanya jawab, tapi nggak formal. Jadi mereka tanya keseharian kita gimana, pekerjaan kita apa, kemudian cita-cita, hobi kita, moto kita apa. Sudah lewat 10 besar, masuk ke sesi 5 besar. Sesi 5 besar itu juga lucu banget. Jadi yang lampunya dimatikan sekarang. Yang masuk 5 besar. Lampunya dimatikan. Oke. Awalnya Dora masih ingat kayak sesi 10 besar lampunya nyala kan. Ketika dia mention lampu Dora dimatiin, Dora pikir, udahlah top 10 dong. Oh, lupa. Iya, lupa banget sama dia punya itu. Udah top 10 dong. Udah beresin. Udah kayak, udah top 10, udah selesai kan. Ternyata tanya jawab. Yang muncul foto ya udah mati lampunya. Foto kita semua berlima. Kok ada fotoku di situ? Baru kayak, oh iya tadi. Oke, baru sesi tanya jawab. Kebetulan Dora dapat pertanyaan, kalau kamu bisa memilih pekerjaan apa yang kamu mau pilih? Waktu itu Dora jawab, kalau Dora bisa memilih, Dora akan pilih jadi guru. Terlepas dari banyak sekali pekerjaan yang sangat baik gitu, sangat bagus. Dora pilih jadi guru, kenapa? Karena guru bukan hanya soal mengajar di sekolahan, di gedung, bukan hanya soal seragam, tetapi bagaimana jadi contoh, jadi buku yang terbuka, bisa dibaca orang, bisa memberi insight bagi banyak orang, bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Betul. Kapanpun itu. Nah, itu dia. Dan puji Tuhan, juara 3. Itu lampunya dimatiin, hidupin lagi ya? Enggak, Oh, langsung diomong. Ini perkara lampu, jadinya nggak ngeh kalau masuk 5 besar. Karena kita selama ini lomba selalu di atas panggung. Betul. Tanya jawab langsung. Ketika online kitanya kayak, gimana ini
ya. Betul. Dan apa ya? Banyak yang dipersiapkan ya kalau online video-video. Kalau offline kan kita tinggal Langsung aja. Iya. Benar. Wow. Makasih Dora sudah menceritakannya. Kita akan iklan dulu. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman soal Dora. Kita akan iklan dulu sesaat sekarang. Oke, semuanya kembali lagi di segmen kedua. Dan di segmen kedua ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman soal, ini kayaknya banyak yang masuk soal perempuan nih Dora. Tapi sebelumnya ini kayak agak lucu nih pertanyaannya. Langsung aja dari Angelic_KN. Mau nanya, bagaimana cara menyikapi pasangan yang melarang kita berkarir serta melakukan sesuatu kegiatan yang mengembangkan diri kita? Wow, pertanyaan yang sangat baik. Ini kan misalnya dari diri dia udah pengen banget nih, pacarnya yang sangat disayang mungkin melarang. Oke, pertama komunikasikan. Pasti ada alasan di mana sampai si doi mengeluarkan statement seperti itu. Dikomunikasikan, tanya kenapa, alasannya apa. Kan ini untuk hal yang baik, hal yang membangun. Nah, setelah dapat jawabannya, ya kita pikir sendiri lagi. Karena segala sesuatu kuncinya di kita sih. Kalau kita mau, ya kerjakan, bertanggung jawab. Tapi kalau dianya masih nggak mendukung, ya udah kita kerjakan, kita buktikan. Tapi bukan untuk kayak, nah nih aku bisa nih, kamu nggak percaya kan? Bukan. Okay. Tapi nih, aku buktikan, aku bisa kok bertanggung jawab sama pilihan aku, gitu. Kalau memang akhirnya jadi konflik yang nggak baik, ya lebih baik komunikasikan dari awal. Aku ini perlu ini loh untuk pengembangan diriku. Nah, jadi jangan sampai ada yang kayak konflik berkepanjangan, akhirnya susah juga. Tapi lebih baik benar-benar kayak kalau memang mau maju, terus kerjakan, bertanggung jawab, dan ya buktikan kalau kita bertanggung jawab sama pilihan kita. Balik lagi, kalau memang dia nggak mendukung, ya you know what I mean. Gitu teman-teman. Komunikasi adalah kunci atas segala-galanya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Dari Afan Cahya 7. Bagaimana edukasi masyarakat secara bijak dalam kurung pedesaan, khususnya seperti di daerah saya, menganggap bahwa ujung-ujungnya perempuan di dapur? Silakan. Ini bukan statement yang salah. Benar-benar bukan statement yang salah. Karena ya kodrat seorang wanita adalah menjadi penolong bagi keluarga. Entah itu kerja di dapur, entah itu di kantor, entah itu bersama anak-anak, suami, atau rekan kerja, kita itu sebagai penolong. Tapi yang mesti garis bawahi, jangan sampai karena kita kerja di dapur, akhirnya kita malas belajar, menutup diri sama perkembangan pengetahuan ataupun teknologi. Gitu. Jadi kerja di dapur, apakah nggak perlu pakai otak? Salah. Justru kerja di dapur, ibu rumah tangga sekalipun butuh wanita yang cerdas, wanita yang mau belajar. Karena setiap hari itu mengerjakan hal-hal yang sama. Masak kita mesti mikir, hari ini mau masak apa? Anak-anak suka nggak? Suami suka nggak? Lalu apakah kita sendiri suka nggak? Bahannya ada nggak? Presisi nggak ya ukuran bahan? Itu semua perlu ilmu. Selain daripada itu, mendidik anak itu nggak gampang. Karena ya istilahnya itu mendidik satu generasi loh. Walaupun kayaknya kita lihat, ini mah anak kecil, gampang lah didiknya. Enggak, itu juga butuh kesabaran.
butuh kecerdasan untuk Betul. punya, kalau dia begini, aku begini. Supaya bisa kerjasama dengan baik. Gitu. Jadi, kalau hanya mikir kerja di dapur itu urusan yang gampang, di tahun 2022 ini harus sedikit berubah. Jadi ibu rumah tangga pun harus punya otak yang cerdas. Harus punya hati yang terbuka. Mau belajar, mau berusaha. Karena kita akan mendidik satu generasi. Dan kita menjadi penolong dalam keluarga kita. Itu dia. Walaupun mungkin keluarganya bilang kamu di dapur aja, tapi tumbuhkan mindset kalau aku walaupun di dapur aku juga berharga loh. Yes, benar. Karena takutnya kan keluarga tuh malah yang bilang karena di dapur dianggap sebelah mata, tapi kamu harus stand for yourself kalau kamu tuh berharga. Dan Yes. kan ada HP nih, kamu tetap bisa update apa yang terbaru, yang terbaik untuk keluarga kayak gitu. Wow. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Lanjut, ini dari Mayang Risa. Kak, bagaimana sih caranya untuk nggak insecure dalam kehidupan? Well, perempuan itu sepertinya terlalu banyak tuntutan. Gimana? Insecure itu hal yang biasa. Benar-benar biasa. Karena di muka bumi ini ada 7 miliar orang lebih. Kita itu salah satunya. Entah itu yang bersinar atau yang redup gitu. Tapi yang harus diingat bahwa ya semua orang punya kesempatan. Kesempatan untuk keluar dari insecure itu. Entah jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Tergantung dari kita memilih. Insecure itu untuk membuat kita sadar kalau kita perlu belajar terus untuk nggak kayak aku ini udah jago, nggak perlu ngapa-ngapain. Lalu akhirnya underestimate orang lain. Insecure itu benar-benar bikin kita, aku masih kurang, aku perlu belajar. Tapi insecure juga bisa bikin kita, aku kurang, aku belajar, aku menarik diri, lebih baik aku sendiri, gak usah ketemu orang, gak usah ngapa-ngapain. Dua hal insecure. Tergantung kita mau pilih yang mana. Insecure untuk memacu kita lebih baik atau insecure untuk menjatuhkan kita semakin dalam. Itu dia. Terlepas dari kondisi tempat tinggal kita atau keluarga kita atau pekerjaan ekonomi atau pendidikan kita punya pilihan untuk jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Itu dia. Tuh guys, teman-teman pilih yang mana. Harapannya insecure bisa buat kita lebih baik ya. Jangan yang jadi lebih buruk. Kalau misalnya udah pernah melewati fase itu, nggak apa-apa jadi pelajaran aja. Kita coba mencari cara atau belajar lagi untuk bisa lebih baik lagi kayak gitu. Semoga membantu jawabannya ya guys. Oke, pertanyaan yang terakhir yang terpilih ada Rahma Meilani. Apa hal atau kenangan yang tersimpan banget di ingatan Kak Dora saat menyampaikan atau mengaspirasi suara wanita selama ini? Mungkin ada kenangan atau kayak gitu? Ada. Jadi ketika waktu itu Dora sharing, biasanya Dora ada juga di story. Satu klip gitu. Lalu teman yang balas, aku bersyukur lihat story, bersyukur jadi teman Instagram. Walaupun kita jarang ketemu, tapi dari kata-katamu bisa memuatkan aku. Wah, di situ Dora kayak, terima kasih. Kadang kita nggak tahu apa yang kita posting. Mungkin bagi kita kayak, posting aja. Kebetulan lagi lewat di otak, ya udah posting aja gitu. Sometimes hal yang baik, niat baik akan tersampaikan dengan baik. Dan itu kenangan yang sangat baik.
Yang nggak baik ada nggak? Ada. Boleh di-spill nggak? Ketika kita lagi share, lalu ada yang bilang, rumah cuma pandai ngomong. Ya, kita kan nggak bisa, istilahnya, ya kita nggak tahu background orang itu seperti apa. Mungkin bagi dia, kita pandai ngomong. Mungkin dia juga nggak tahu apa yang sudah kita alami. Nah, ya balik lagi, ya semua orang punya kebebasan berpendapat. As long kita menghargai pendapat dia dan ambil itu untuk jadi kayak motivasi kita, bukan untuk jadi kita down, drop, akhirnya gak mau ngapa-ngapain. Tapi ya selama hal itu baik, hal itu bisa menjadi satu hal yang positif buat orang, ya kerjakan. Banyak orang akan menilai dari segi apapun. Tapi ya kalau rasa baik, tetap kerjakan. Itu aja. Wow. Ngomong Apa itu tuh kalau kita ngechat tuh bilang terima kasih Kak ini, tapi tuh membuat kita yang bikin kontennya istilahnya, wow kontenku bermanfaat, yes. bisa bantu orang kayak gitu. Kadang malah mungkin mereka menikmati tapi nggak say apapun ke kita nggak tahu, tapi sekali di say thank you yang kayak senang banget Ternyata gitu. Oke, itu ada 4 pertanyaan terpilih. Selamat kalian dapat saldo link aja. Oke, lanjut. Tadi agak menyinggung sedikit soal komen-komentar gitu ya. Selama kamu berkarir nih, pernah nggak sih merasa gagal gitu? Aku nggak minta cerita deep, tapi pernah nggak? Terus gimana cara bangkit lagi? Perlukah orang sekitar atau ya dari diri aku sendiri kayak gitu? Gimana? Pernah, pasti pernah. Clash mungkin sama orang tua, clash sama tim, clash sama diri sendiri, sometimes gitu. Dan cara buat bangkit lagi, tenang, tarik nafas, mau nangis, ya nangis. Setelah itu, bangkit. Udah, selesai. Ya namanya hidup, kalau terus di atas mah, stagnan. Terus juga capek. Tapi kan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, belajar menikmati proses. Saat jatuh, berusaha bangkit. Saat tegak berdiri, jangan sombong. Itu aja. Keren sekali. Bener-bener sih. Kadang ada orang yang disenggol, dia jatuh, drop, udah. Ya, selesai. Iya. Dan dia ngerasa, hidup aku gini-gini aja misalnya. Padahal sebenarnya ada kok change untuk kamu bisa bangkit gitu. Mungkin bisa lihat perspektif lain, bisa lihat. Mungkin kalau misalnya nggak ada teman-teman mungkin kan yang mengerti, mungkin bisa direnungin dulu, tapi nggak boleh lama-lama. Takutnya nanti ya gitu, jadinya stuck karena tidak ada semangat dari diri sendiri kayak gitu. Terus juga aku mau nanya, waktu kamu Chinese word, apa budaya yang kamu angkat waktu itu? Maksudnya kan dia kayak kalau nggak salah seawamnya aku, kadang nari, kadang nyanyi, main musik. Kamu kemarin ngapain? Karena kemarin nggak ada penampilan bakat ya. Jadi, tapi dia mintanya kan ada video tourism, culture, ya introduction segala macam. Yang Dora angkat waktu itu adalah ya memperkenalkan toleransi budaya yang ada di Pontianak. Jadi Dora syuting di keraton, syuting di Rumah Radang, kemudian syuting juga di Kelenteng Besar. Yang di Ayani. di iya, situ. Jadi kita mau ini loh Pontianak dengan 3 suku besar dan kearifan lokalnya
ya yang merepresentasikan Budaya. bentuk kecil dari Indonesia. Kita punya banyak budaya, tapi tetap satu Indonesia. Kemudian pas culture itu Dora bawa dari Singkawang. Jadi Dora ke Singkawang syutingnya di kelenteng yang besar banget. Kemudian di pantainya, kemudian di rumah Cia juga. Jadi kayak kita ambil nuansa-nuansa yang Chinese gitu. Betul. Oh jadi pas kemarin nggak ada bakat itu tapi pakai video Tourism. Nanti Yang kayak kita kamu bisa pakai kayak ngobrol ini. Iya. Kayak vlog Yes. gitu ya. Wow. Tapi biasa sebelum itu kan yang di Indonesia itu ada bakat juga nggak? Ada. Kemarin ya di Indonesia bakatnya Dora apa ya? Oh, nyanyi, nari, sama storytelling. Nah, jadi nyanyinya masuk ke storytelling sih, sama narinya juga. Jadi satu paket storytelling gitu. Itu aku kalau misalnya acara pageant itu yang aku tunggu. Kayak berbagai macam bakat kan, bukan cuma dia catwalk tapi dia punya bakat kita bisa lihat kayak gitu. Seru. Kalau misalnya ini agak menyinggung pageant lagi sih. Chinese kan. Kalau misalnya di Pontianak kan kita misalnya ada Bujang Dara, lalu yang Melayu Bujang Dara. Itu biasa ngumpul nggak sih? Maksudnya sesama duta pageant. Kumpul kok. Jadi memang ada beberapa project yang kita kerjakan sama-sama. Ada yang masing-masing gitu. Tapi ya ketika ketemu dalam acara apapun itu, kita selalu membaur sih. Itu yang Dora senang banget sih. Energinya itu satu, lalu nggak bedain kamu dari mana nggak. Tapi kita benar-benar kayak anak muda, punya visi misi, punya bekal, punya something ya kita bisa sharingkan sama-sama gitu. Seru. Jadi biasa sih kadang-kadang kalau kegiatan kayak gitu ada sih sesekali kayak Kokomei, ada ini ngumpul kayak seru gitu. Iya bener. Berbedanya itu tuh terasa tapi tetap di satu event gitu kan. Kayak gitu. Oke. Wow, ini bukan pertanyaan sih. Ini kayaknya dari Dwi deh nanya ke aku. Budaya patriarki ini ke perempuan lagi. Budaya patriarki itu masih ada di Indonesia karena budaya ini memang sudah tertanam. Apa budaya ini kayak gara-gara feminis itu kayak ternyata selamanya kita di bawah patriarki atau emang dari dulu tuh udah ada tapi kita nggak aware aja. Well, budaya patriarki itu something yang udah lama banget sebenarnya. Udah kayak sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Dan kalau bicara soal feminis sekarang, ya mungkin baru sadar sekarang kalau memang kita istilahnya ada dalam budaya patriarki. Tapi sebenarnya kalau kita tarik dari sejarahnya, gak ada istilah patriarki atau feminis. Ya kan? Yang ada baru sekarang ini baru digaungkan. Kenapa? Karena ya ada oknum-oknum tertentu yang memakai ini sebagai hal yang kayak yaitu tadi Dora bilang, hal yang membuat kita jatuh atau menjatuhkan orang lain. Gitu. Feminis bagus gak? Bagus. Akhirnya perempuan bisa punya kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk melakukan banyak hal. Patriarki apa baik? Baik. Karena ya kita dipimpin oleh laki-laki yang dalam beberapa agama ya menjadi imam kita gitu. Tapi ya balik lagi, apakah dengan adanya dua hal ini
kita menjatuhkan diri kita atau menjatuhkan orang lain. Ya, kalau untuk sekedar kita kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan banyak hal, that's okay. Tapi kalau sampai menjerumus ke hal-hal yang negatif, merugikan, ya lebih baik dipikirkan kembali sebelum ambil keputusan untuk melakukan apa. Di bawah patriarki apakah buruk? Tidak selalu. Feminis apakah buruk? Juga tidak. Kembali ke kitanya kok. Itu dia. Oke, itu thank you Dora atas sharing-sharingnya sama kita soal beauty pageant, soal perempuan itu sendiri. Dan tadi mungkin yang dapat aku simpulkan, mungkin kita sudah mau menuju di akhir acara kita. Jadi tadi Dora udah ngomong soal beauty pageant yang dimana ya semuanya dimulai dari diri sendiri gitu. Dan juga tadi soal perempuan boleh ikut mana aja asal tetap menghargai diri sendiri dan orang lain, tidak menjatuhkan orang lain. Oke. Terakhir closing statement, asik. Apa nih harapan Dora untuk teman-teman di luar sana? Seperti apa mungkin untuk beauty pageant atau perempuan boleh di-combine. Mungkin teman-teman bisa jadi pembelajaran baru. Oke. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, apapun latar belakang kalian, tetap semangat. Karena kehidupan gak semakin mudah, mungkin lebih sulit. Tapi kita yang semakin kuat, karena banyak hal yang sudah kita lalui. Jadi jangan pernah patah semangat, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti untuk memberi, menjadi inspirasi bagi orang lain. Ilmu dapat kalau simpan untuk diri sendiri, hanya sedikit manfaatnya. Tapi ilmu yang didapat kalau bisa kita bagikan kepada banyak orang, manfaatnya besar. Nah, itu dia. Buat mungkin ada juga satu insight buat pemerintah ataupun stakeholder ya. Kita lihat sekarang ini sudah lebih banyak ruang terbuka untuk para perempuan untuk boleh ambil bagian ataupun mendapat peran di dalamnya. Itu satu hal gebrakan yang sangat baik. Terus kerjakan, terus lakukan. Jangan sampai timbul lagi minoritas gender. Tetapi bersinergi bersama untuk melakukan gebrakan-gebrakan positif lainnya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih Dora, terima kasih banyak. Semoga selalu memberi inspirasi buat kita semua. Dan juga sama seperti IndiHome yang akan selalu memberikan inspirasi kepada kita. Dan buat teman-teman mungkin podcast kita tidak akan berhenti sampai di sini. Akan ada next guest dan next tema yang bisa kita obrolin sama teman-teman. So thank you Dora, terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya.